Selamat malam. Saat dunia mulai sunyi dan sebagian orang memilih untuk memejamkan mata, ada kisah-kisah yang justru terbangun. Kisah yang tidak tercatat, tidak ingin diingat, tapi pernah benar-benar terjadi. Cerita yang mungkin terdengar mustahil, sampai kamu menyadari bukan hanya kamu yang sedang mendengarkan malam ini. Dengarkan dengan lampu redup, jangan sendirian, dan pastikan pintu rumahmu sudah terkunci. Tempat di mana kisah nyata yang terpendam akhirnya berani bersuara. Ini bukan cerita karangan. Ini pengalaman nyata, dikirim oleh mereka yang pernah melihat, mendengar, dan tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Dengarkan baik-baik. Aku bekerja sebagai operator mesin di sebuah pabrik tekstil tua di kawasan industri Rancaikek, Bandung Timur. Pabrik itu besar, bangunannya lama, dan sebagian gedungnya sudah jarang dipakai, terutama gedung belakang, tempat gudang lama dan mesin-mesin yang katanya sudah tidak aktif lagi. Malam itu aku dapat shift malam, jam 11 sampai jam 7 pagi. Biasanya kami bertiga, tapi malam itu 2 temanku izin. Aku sendirian. Supervisor hanya berpesan satu hal sebelum pulang. Kalau dengar apa-apa dari gedung belakang, jangan dicek. Aku anggap bercanda. Sekitar jam 1:30, suasana pabrik makin sunyi. Mesin di lini depan masih berputar, tapi suara itu terasa jauh. Lampu-lampu neon memantul dingin di lantai semen. Udara bau oli dan kain basah. Lalu aku dengar bunyi logam jatuh dari arah gedung belakang. Aku diam, mencoba fokus ke mesin. Beberapa menit kemudian, bunyi itu datang lagi. Kali ini disertai langkah kaki, pelan, menyeret. Aku menelan ludah. Logikaku bilang, tikus besar atau satpam patroli. Aku ambil senter. Aku melangkah ke arah pintu penghubung gedung belakang. Bagian pintu besi kubuka. Begitu pintu besi kubuka, udara langsung berubah. Lebih dingin, lebih lembab. Lampu di gedung belakang hanya satu yang menyala, berkedip pelan. Di sana ada mesin tua, berdebu dan rak-rak kosong. Aku melangkah pelan, lalu aku melihat sosok berdiri di dekat mesin peminta lama. Seorang pria memakai seragam pabrik lama, warnanya pudar. Helm proyek kuningnya retak. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dia berdiri membelakangiku. Aku refleks berseru, "Pak?" Dia menoleh pelan. Di dadanya ada noda hitam besar, seperti bekas darah kering. Aku langsung ingat cerita lama tentang pekerja yang terjepit mesin di gedung ini, meninggal di tempat, dan mesinnya ditutup permanen. Pria itu melangkah ke arahku. Langkahnya berat, tidak sinkron. Setiap melangkah terdengar bunyi besi diseret.
Aku mundur, nafasku pendek. Lampu berkedip makin cepat. Saat jarak kami tinggal 2 meter, dia berhenti, menatapku lama. Lalu dia berkata pelan. Suaranya serak, seperti besi digesek. Mesinnya belum dimatikan. Lampu langsung padam. Aku berlari. Aku tidak peduli apapun. Aku lari keluar gedung, kembali ke area utama, mengunci diri di ruang operator sampai pagi. Pagi harinya, aku cerita ke supervisor. Wajahnya langsung berubah. Dia hanya berkata satu kalimat. Kamu lihat yang pakai seragam lama ya? Dia meninggal tahun 2008, shift malam, di gedung belakang. Sejak hari itu, aku tidak pernah mau ambil shift malam lagi. Dan setiap lewat gedung belakang, aku selalu pastikan satu hal. Semua mesin sudah benar-benar mati. Cerita ini dikirim dari narasumber. Kalau kamu pernah mengalami kejadian yang sampai sekarang masih membuatmu terbangun di malam hari, jangan simpan sendiri. Kirimkan ceritamu kepada kami. Kami akan membacanya. Malam semakin larut, dan cerita kita berhenti di sini. Tapi ingat, tidak semua kisah berakhir ketika suara ini menghilang. Ada yang memilih tinggal untuk menunggu sampai kamu lengah. Jika malam ini kamu mendengar suara aneh, langkah kaki di belakangmu, atau pintu yang tiba-tiba berderit, jangan langsung menoleh. Bisa jadi bukan siapa-siapa. Aku pamit, sampai bertemu di kisah selanjutnya jika kamu masih berani mendengarkan. Selamat malam.